Hai, selamat datang di workshop John Arif dan project kali ini saya tetap akan melanjutkan project welding table atau meja las yang minggu kemarin saya kerjakan, dan hari ini saya akan menambahkan satu fungsi yang sangat dibutuhkan dan sangat vital untuk pekerjaan metalworking. Jadi alat ini adalah alat pemotong plat besi. Jadi Anda bisa memotong plat besi lebar dengan potongan yang sangat presisi. Ya paling tidak presisinya bagus. Oke, tapi sebelum itu saya akan menginformasikan bahwa kemarin waktu saya membuat rak untuk meja las ini, saya hanya menggunakan plywood. Tapi hari ini sudah saya beri lapisan. Jadi jika saya menggunakan plywood untuk meja las itu sangatlah riskan karena akan mudah terbakar oleh percikan api las. Jadi makanya dari itu saya berikan dia lapisan. Jadi saya laminasi atasnya, permukaan atasnya dengan kalsiboard. Kalsiboard adalah bahan yang biasa digunakan untuk plafon. Oke, tanpa berpanjang lebar, langsung kita mulai untuk penyiapan bahan-bahannya. Kebetulan saya akan memotong pipa 4 kali 4 cm yang pernah saya buat untuk rel. Ini adalah fungsinya untuk alat yang akan saya buat sekarang. Saya juga akan menyiapkan pipa kotak ya, pipa kotak ukuran 15 mili kali 15 mili. Untuk pipa kotak kecil 1,5 cm kali 1,5 cm atau 15 mili kali 15 mili ini adalah fungsinya sebagai slider. Sebetulnya saya pernah membuat fungsi slider ini yang sama pada video saya pembuatan panel saw. Anda bisa lihat di video yang pernah saya buat mungkin tahun lalu. Jadi saya pernah membuat panel saw dan slidernya sistemnya sama seperti slider yang saya buat di panel saw. Jadi untuk lebih jelasnya Anda bisa cek di sana untuk pembuatan pengeboran lubang agar presisi. Oke, untuk project welding table ini yang kita butuhkan yang utama adalah pipa. Ini adalah pipa kotak 4 kali 4 dengan ketebalan 4 mili. Dan ini adalah untuk tiang penyangganya, tidak panjang. Dan ini siku untuk kakinya. Dan ini adalah plat, ini untuk bracket. Sebetulnya plat ini nanti ada 2. Dan ini adalah pipa kotak kecil ukuran 15 mili kali 15 mili. Dan ini juga enggak perlu panjang. Juga yang utama ini adalah bearing. Ini adalah bearing 608. Jadi diameter asnya adalah 8 mili. Dan ini untuk asnya, as bearing. Ini adalah drat panjang, long drat. Oke, pertama-tama kita akan rakit untuk slidernya. Jadi saya akan memberi contoh satu bagaimana cara merakit untuk slidernya. Jadi ini adalah bearing. Kita masukkan ke dalam long drat dan kita beri spacer menggunakan mur M8. Jadinya akan seperti ini. Dan ini adalah 8 piece. 4 piece di antaranya adalah panjang dan yang 4 piece lainnya adalah pendek. Yang panjang sebetulnya untuk penambahan bracket nantinya. Proses perakitannya cukup sederhana, tidak begitu sulit. Dan cara untuk melubangi dari bracket slider ini Anda bisa lihat di video saya untuk pembuatan panel saw. Di sana sudah saya jelaskan secara komplit bagaimana membuat jig untuk mengebor berulang-ulang dengan jarak lubang yang sama. Oke, untuk slider sudah selesai kita rakit dan bentuknya seperti ini. Nanti pipa kotak itu akan berada di dalam slider ini. Dan proses selanjutnya adalah pemasangan pipa penyangga. Ini adalah pipa penyangga dan ini akan menyangga slider. Pipa slidernya, bahan pipanya pun sama, 4 kali 4. Tingginya kurang lebih 15 cm. Dan dalam penyambungan ini usahakan dia sejajar dan siku.
90 derajat. Dan berikutnya adalah menambahkan tapak kaki untuk slider. Dan ini saya buat panjang sebelah ya. Jadi yang satu pendek, satunya lebih panjang, sebab nanti bebannya itu berada pada as poros tengah. Jadi bukan beban terberat bukan pada slider, tapi poros tengahnya ada di tengah-tengah siku. Oke, jadi fungsi metal cutting slider ini bisa digeser ya. Jadi nantinya kita bisa geser jika ada pekerjaan. Dan proses selanjutnya adalah mengukur jarak untuk baut bracket ini. Setelah kita ukur untuk jarak baut bracket, kita akan transfer ke plat besi bracket ini. Di sini untuk marking saya gunakan jangka sorong yang sudah jarang terpakai karena ini sudah tidak presisi. Jadi untuk tingkat presisinya saya tidak menggunakan jangka sorong ini. Maka itu jangka sorong ini saya gunakan sebagai marking. Dan proses selanjutnya adalah kita lubangi. Saya menggunakan drill press. Ini saya menggunakan drill bit ukuran 9 mili. Sebab untuk bracket slider atau as drat slidernya saya menggunakan M8. Jadi untuk lubang ini saya buat lebih lebar, jadi 9 mili. Oke, proses selanjutnya adalah kita akan membuat bracket kedua. Ini adalah bracket untuk gerinda tangan. Jadi kita memerlukan bracket seperti ini. Dan kita gabungkan. Setelah itu kita las. Dan selanjutnya untuk menggabungkan bracket pertama dan bracket gerinda tangan ini, kita memerlukan as dan bushing. Ini adalah 10 mili, as 10 mili dan bushing 10 mili inner diameternya. Dan kita akan buat lubang di kedua bracket ini. Lubang pertama yang di bracket pertama kita lubangi dengan lubang 10 mili sesuai dengan besar bracket. Dan lubang kedua kita sesuaikan dengan diameter luar dari pipa bushing. Dan ini nantinya berfungsi sebagai engsel. Untuk proses ini sengaja as dan bushing saya biarkan panjang, sebab itu membantu saya untuk proses agar dia 90 derajat. Jadi dengan bantuan siku magnet dan siku seperti ini, itu akan membantu saya. Dan usahakan untuk posisi ini harus siku 90 derajat dengan bracketnya. Setelah itu saya las, saya tack welding, dan saya test fit dulu, langsung dipasang ke slider dan ke bracket keduanya. Dan setelah saya yakin ini posisi porosnya lurus 90 derajat, setelah itu saya potong. Dan untuk asnya juga saya potong, jadi potongannya pas. Nantinya di sini akan kita bor dan kita tap dengan tap M6. Itu akan sebagai pengunci asnya. Untuk bagian poros as akan saya bor dengan mata bor 5 mili yang nantinya akan saya tap untuk membuat drat dengan drat M6. Oke, dan di sini saya menemukan masalah. Ternyata pipa galvanis ini tidak benar-benar rata. Dia terdapat beberapa benjolan. Mungkin karena sistem untuk melapisi galvanisnya mereka menggunakan sistem celup. Jadi tingkat pengeringannya menimbulkan banyak benjolan dari galvanis itu sendiri. Sebetulnya untuk seperti ini saya membutuhkan surface grinder.
Tapi berhubung saya tidak punya, maka saya akan gunakan cara lain. Oke, saya akan menggunakan ini sebagai surface grinder. Ini adalah Stanley SB90. Ini adalah belt sander. Dan saya tahu Stanley SB90 ini peruntukannya memang bukan untuk besi. Tapi saya tidak ada pilihan lain. Saya harus mencoba. Jika belt sander ini bisa merapikan atau membuat permukaan ini menjadi halus dan presisi, maka ini bisa jadi pilihan yang bagus. Jadi dia tidak hanya bekerja pada kayu, tapi dia juga bisa bekerja untuk menghaluskan permukaan besi. Oke, Stanley SB90 ini di dalam boxnya adalah ada buku manual. Ini adalah konektor ke vakum, ya. Dan ini adalah dustbag-nya, dan kita mendapatkan langsung ke unitnya. Tidak ada lagi. Oke, ini adalah belt sander buatan Stanley dengan kode SB90. Ini sebetulnya sudah pernah saya buka dan saya tes, dan saya sukanya dia ada speed control, ya. Ini adalah speed controller dari 1 sampai dengan 6 maksimal, dan dia punya kapasitas maksimal daya di 900 watt. Ini bentuknya. Yang saya sukai dari Stanley ini adalah cara penggantian belt sandernya. Jadi dia ada tuas klip. Ini tinggal kita buka, kita lepas, dan seperti itu. Kita masukkan lagi. Semudah itu. Jadi itu adalah salah satu fitur yang saya suka, dan sebelum dijalankan biasanya kita akan menyeting untuk posisi beltnya. Jadi pada saat awal start usahakan di speed nomor 1. Dan untuk harga belt sander sekaliber Stanley ini terbilang cukup murah. Harganya di kisaran 900 sampai dengan 1 jutaan. Itu tergantung di mana toko Anda membeli. Dan selanjutnya saya akan mencoba untuk mensurface grinding 4 sisi permukaan dari pipa galvanis ini. Saya akan coba lihat apakah belt sander ini mampu menggerus permukaan dari besi. Dan ternyata di luar dugaan saya, yang tadinya saya agak ragu dengan belt sander ini, ternyata belt sander ini bisa menggerus permukaan besi galvanis walaupun hanya sebentar. Dan ini proses setelah saya lakukan surface grinding selama 30 menit, dan kita akan buktikan apakah dengan belt sander ini bisa melakukan surface grinding dengan sempurna dan lurus. Ternyata berhasil. Permukaan pipa ini sekarang menjadi lurus sempurna dan tidak menimbulkan hambatan pada slider. Selanjutnya kita akan mulai rakit untuk bracket 1 dan bracket 2. Untuk bracket 2 ini adalah bracket gerinda tangan, dan kita kunci untuk engselnya menggunakan baut L. Saya menggunakan baut L untuk pengunci. Saya tambahkan ring, dan proses selanjutnya adalah kita menambahkan engsel. Ini adalah engsel untuk stopper naik turunnya gerinda tangan. Jadi ini saya menggunakan bahan yang sama dengan engsel bracket 1 dan bracket 2. Saya menggunakan as 10 mili dengan pipa bushing diameter dalamnya 10 mili. Dan ini akan saya hubungkan seperti ini. Dan itu saya menggunakan drat M6 untuk
as slidernya. Dan as ini memang harus berputar ya, sebab agar pada saat posisi naik turun drat M6 ini tidak terkunci. Jadi maka itu saya menggunakan bushing dan as 10 mili agar ini nantinya bisa naik turun dan untuk engselnya bisa bergerak. Dua mur paling atas ini adalah mur untuk settingan kedalaman mata pisau gerinda. Anda bisa menggunakan per. Jika per Anda taruh di tengah sini, dia akan mendorong ke bawah. Tapi jika per ini Anda letakkan di sini, dia akan mendorong ke atas. Jadi ada dua yang bisa sistem yang bisa digunakan, sistem otomatis. Kalau nanti saya membuat upgrade ini, saya akan mengupgrade ini dengan menggunakan motor untuk penggerak slidernya. Saya akan menaruhkan per di sini, jadi otomatis dia akan menekan ke bawah. Tapi jika saya menggunakan manual, saya letakkan per itu di atas. Jadi dia akan normalnya dia akan ketarik ke atas pada saat tidak dipergunakan. Pada saat mau dipergunakan kita tekan ke bawah untuk pemotongan. Tapi di sini saya lebih suka tanpa menggunakan per sama sekali. Jadi seperti ini, free. Dan saya hampir lupa memberikan pengunci untuk kaki struktur slider ini. Ini nanti akan saya lubangi dengan lubang 9 mili untuk kaki slidernya, dan untuk rel slider yang menempel pada meja las ini akan saya lubangi dengan lubang 6,5 mili yang nantinya akan saya tap dengan tap ukuran M8. Jadi nanti ini akan menggunakan baut M8 sebagai pengunci. Dan ini adalah tab M8. Dan proses ini saya lakukan di kedua sisi, kiri dan kanan. Jadi pengunci ini ada dua, di kiri dan di kanan. Tapi dengan catatan, pada saat Anda melubangi, Anda harus tahu posisi mata gerinda berada pada rongga yang kosong. Jadi bukan di atas welding table, tapi di antara rongga spacer dari meja welding table ini. Selanjutnya, saya akan mengetes tingkat akurasi dan kelurusan untuk slider metal cutting ini. Dan caranya cukup mudah. Setelah Anda membuat garis pada objek yang akan dipotong, Anda cukup meluruskan ujung depan dan ujung belakang dengan mata gerinda. Dan ini salah satu yang saya suka dari meja las yang saya buat. Kita punya banyak space untuk melakukan pengekleman objek kerja. Dengan menggunakan slider untuk metal cutting ini akan membuat saya lebih mudah dalam memotong lurus untuk lembaran-lembaran yang agak lebar. Dan hasil potongnya pun sangat memuaskan. Dia lurus, tidak bergelombang, dan ukurannya pun stabil sesuai dengan garis yang saya buat. Dan mata gerindanya pun dia stabil, tidak bergeol. Kesimpulannya adalah dengan metal cutting menggunakan slider ini akan memudahkan saya dalam project-project metalworking ke depannya. Saya rasa ini sangat memuaskan dengan pembuatan yang tidak terlalu sulit. Menurut saya sih ini cukup mudah.
Oke, jadi metal cutting ini adalah knockdown. Jadi jika Anda memerlukan pekerjaan atau pengelasan plat yang lebar dan ini sangat mengganggu di atas meja welding table, ini bisa dilepas dan bisa dipasang. Jadi sistemnya knockdown. Dan mungkin ke depan saya akan mengupgrade sistem slidernya ini dengan sistem otomatis. Jadi saya akan menambahkan motor untuk membuat sistem agar lebih otomatis dalam pemotongan. Dan untuk proyek selanjutnya, saya akan memberikan atau menyematkan satu fungsi lagi di atas meja las ini atau welding table ini. Jadi ikuti terus channel John Arif. Jangan lupa like and share jika ini bermanfaat untuk Anda. Dan jangan lupa juga follow Instagram @JohnArifDIY dan Facebook page, link ada di deskripsi bawah. Dan kita ketemu lagi di project selanjutnya. Bye-bye.